NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku GP Mania dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di akhir pekan hari Sabtu di bulan Agustus 2021 ini. Seperti biasa kita akan melihat lagi full track atau full lintasan ya untuk progres pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Dan akan kita awali dari trek lurus sepanjang 700 meter nanti. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Jangan lupa sahabat bantu saya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Kalau bukan karena kebaikan sahabat-sahabat semua, channel ini tidak mungkin akan bisa berkembang. Terima kasih bagi yang sudah setia menonton channel Endri Atasiki. Baik sahabat, langsung kita menuju ke trek lurus sepanjang 700 meter. Mandalika International Circuit untuk pembangunannya hingga saat ini dikabarkan sudah mencapai 90% lebih. Dan kita ketahui untuk pengaspalan di trek yang utama sebanyak 3 lapis telah selesai dikerjakan. Sementara yang kita lihat ini adalah pembangunan race control, di mana di sini masih terfokus untuk pemasangan rangka atap baja. Bahkan sebagian sudah dilakukan pemasangan atapnya. Namun kita lihat di depan di sana masih ada rangka yang masih belum dilakukan penutupan. Dan ini pun baru dilakukan penutupan hampir setengahnya. Kemudian untuk lantai dasar dan lantai 1 untuk pemasangan kaca, pemasangan pintu dan jendela sudah hampir selesai. Begitupun di dalamnya untuk penyekatan ruangan sudah dilakukan. Sementara ini adalah area yang nantinya akan dijadikan lahan parkir untuk truk atau kontainer yang nantinya akan membawa perlengkapan untuk gelaran balapan MotoGP. Sementara ini masih pembuatan badan jalan untuk nantinya masuk ke area medical center, ke area tempat parkir, dan di sini masih terlihat ada lahan yang masih belum dilakukan pengerjaan pengecoran. Dan kita lihat di sini masih dilakukan penyiraman sebelum dilakukan pemadatan. Dan nanti akan dipadatkan, kemudian setelah cukup dan memenuhi standar untuk kepadatannya baru dilakukan pengecoran. Dan pengecoran ini akan sampai hampir di tunnel yang pertama atau di jalan yang menuju tunnel yang pertama. Sedangkan di sini masih banyak box culvert yang akan dipasang untuk sistem drainase. Kemudian ini eskavator juga sedang melakukan pengerjaan di sini untuk penggalian drainase. Dan inilah untuk tunnel atau terowongan yang pertama. Kita lihat di dalamnya sudah dilakukan pembuatan atau pengerjaan untuk trotoar. Kemudian juga di dalamnya untuk lampu, kemudian untuk mesin penyedot ya. Penyedot air yang nantinya akan menyedot air secara otomatis sehingga di dalam tunnel tidak akan tergenang air. Dan tunnel ini mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter, dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Sementara di sini sudah kita lihat untuk pengecoran lapis yang pertama, bahkan lapis yang kedua terus dilakukan. Dan dipisahkan dengan drainase yang membentang panjang sepanjang pengecoran. Sementara yang ada di samping, di sebelah samping kiri kita yang ada tendanya, ini nanti akan dijadikan pedok. Dan kita ketahui bahwa pedok ini berbentuk atau berupa modular dan bisa dibongkar pasang.
Dan pedok tersebut nantinya akan memuat sampai 40 garasi. Sementara bangunan yang berada di samping kanan race control ini adalah pembangunan gardu PLN atau kelistrikan ya, yang nantinya akan menyuplai semua kebutuhan listrik yang berada di sirkuit MotoGP Mandalika. Sementara ini adalah trek lurus sepanjang 700 meter dan di sampingnya berwarna putih, itu hasil pengecoran untuk pembuatan pitwall nanti. Kemudian ini adalah tiang lampu star yang sudah selesai dipasang, yang mempunyai tinggi 9 meter dan panjangnya di atas trek ini kurang lebih 20 meter. Dan inilah hasil pengaspalan untuk lapis yang ketiga di area track plan atau trek lurus. Dan untuk pengaspalan di trek lurus atau di main track ya, sepanjang 4,31 km untuk lapis yang ketiga sudah selesai. Jadi lapis yang pertama dilakukan pengaspalan setebal 8 cm, lapis kedua 6 cm, dan lapis yang terakhir yaitu lapis SMA kemarin dilakukan pengaspalan setebal 4 cm. Dan inilah sahabat tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan dari 17 tikungan yang ada. Dimana kita ketahui bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai 17 tikungan. Sementara yang kita lihat di sini untuk area gravel masih terus dilakukan untuk perapihan dan juga perataan hingga menyentuh ke bibir run-off. Jadi ketika sudah menyentuh di bibir run-off, kelihatannya semakin rapi dan semakin cantik ya. Kemudian di bagian sisi kiri ada outer line di sini yang sudah dilakukan pemasangan konkrit barriernya. Kemudian pagar pembatas kiri kanan pun sudah dilakukan pemasangan untuk pagar dan konkrit barrier. Sementara ini tikungan yang kedua, di sini tikungan yang kedua untuk area run off-nya masih belum dilakukan pengaspalan untuk lapis yang ketiga. Bahkan untuk area curb-nya pun masih belum dilakukan pengerjaan. Begitupun juga di depan, di tikungan yang ketiga menuju tikungan yang kelima di sebelah kanan yaitu long left penalty-nya juga masih belum dilakukan pengaspalan untuk lapis yang ketiga. Sementara kita akan melihat di sebelah kanan tikungan yang keempat, di mana di sini sedang dilakukan pembuatan badan jalan, kemudian juga penyempurnaan dan pemasangan drainase. Dan drainase ini nantinya akan tersambung dengan drainase yang berada di tikungan yang ke-13 sehingga airnya langsung akan mengalir dan dibuang ke laguna. Baik, lanjut kita ke tikungan 5 sahabat. Dan di sebelah kanan di sini sudah dilakukan pengaspalan hari kemarin ya. Dan untuk di samping kiri run off di tikungannya kelima ini untuk area gravel masih belum dilakukan penimbunan karena ini masih digunakan untuk lalu lintas kendaraan atau dump truck ya. Baik alat berat maupun yang lainnya untuk melakukan pengerjaan terutama untuk pengaspalan. Jadi masih belum dilakukan penyempurnaan. Kemudian ini adalah di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam ada penggalian kembali. Di situ kita lihat ada eskavator. Sementara untuk area gravel di sini kita lihat untuk bioteknya sudah hitam, kita lihat di sini, dan masih tetap seperti hari kemarin belum dilakukan penimbunan. Kemudian di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7 untuk area curbnya sudah dilakukan pengerjaan walaupun belum selesai sampai di tikungan ke-8 bahkan di tikungan yang ke-9. Dan di sebelah kanan track lane di sini sudah persiapan untuk pengaspalan lanjutan karena sudah dilakukan pemberian frame coating ya atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Sementara di sini ada lintasan yang memotong atau menyambungkan dari track lane atau track yang utama ke arah outer line maupun ke arah inner line. Ini adalah jalur untuk evakuasi nanti ketika ada rider yang mengalami crash atau mengalami jatuh, sehingga kalau membutuhkan evakuasi akan memerlukan waktu yang cukup lumayan cepat ya karena ada trek yang
menghubungkan antara track lane dengan outer dan inner line. Sementara yang kita lihat ini adalah tikungan yang ke-10 sahabat. Jadi tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11 ini adalah tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Sehingga kalau kita menonton dari atas bukit di sini, kita bisa melihat balapan seraya kita bisa melihat keindahan atau pesona yang berada di Pantai Kuta Mandalika. Kemudian juga ada Bukit Seger di sana di seberang tikungan yang ke-10. Sementara ini tikungan yang ke-11, di sini pun sama sahabat, ada trek atau lintasan yang menyambungkan antara trek yang utama dengan outer line, dan ini pun sama digunakan nanti untuk jalur evakuasi. Sementara di sini pun kita lihat di bagian area gravel sedang dilakukan perataan dan perapihan karena ada grader di sana yang sedang melakukan pengerjaan. Kemudian rumput di sini masih belum terlihat begitu menghijau ya, walaupun disiram 1 hari 2 kali, pagi dan sore, untuk lebih mempercepat pertumbuhan rumput tersebut ya. Kemudian kita lihat tikungan ke-12 menuju tikungan yang ke-13, di mana di tengahnya di sini masih terlihat kosong untuk area curb dan masih belum dilakukan pengerjaan. Dan di sini finisher pun masih tetap standby ya seperti hari kemarin dan belum melakukan pengerjaan di sini. Kemudian kita akan melihat di tikungan yang ke-13 tepatnya di bagian penyambungan inner line. Dan di sini masih tetap dilakukan perataan dan juga pemadatan hingga nanti sempurna sebelum dilakukan pemberian frame cut ataupun pengaspalan. Dan kita lihat di sini banyak sekali pipa-pipa optik maupun pipa-pipa drainase yang akan ditanam di tikungan yang ke-13 di bagian inner line ini. Dan kita pun melihat ada mobil penyiram lintasan sebelum dilakukan pemadatan. Kemudian di sini pun di sebelah kanan sudah dipasang pagar pembatas, walaupun memang baru tiangnya saja, belum dilakukan pemasangan dengan ram atau dengan kawatnya. Dan kita lihat di sini pun sahabat sedang persiapan untuk pemasangan drainase wis beton kembali, di mana ada kren di sini ya yang nantinya akan menerapkan atau menyimpan beton-beton yang akan dijadikan drainase yang cukup besar sekali ya, yang berada di tikungan yang ke-13 di bagian inner line. Dan ini adalah tikungan yang ke-14 di mana di sini sudah dilakukan pengaspalan dan dibuat pula di sini untuk jalur evakuasi. Sementara di sebelah kanan outer line di sini masih persiapan untuk pengaspalan atau pelebaran pengaspalan, dan di sini ada finisher. Kemudian di depan juga ada 2 finisher yang sepertinya bersiap-siap ya untuk melakukan pengaspalan di area tikungan yang ke-14 di outer line menuju tikungan yang ke-15. Dan inilah tikungan yang ke-15 sahabat, di mana untuk area run off-nya sudah tersambung untuk pengaspalannya. Kita lihat di sini. Namun di bagian kanan track lane masih kosong, masih belum dilakukan pengerjaan pengaspalan baik pemadatan. Dan ini adalah gravel di tikungan yang ke-16, sudah cukup cantik ya, lumayan, walaupun belum seperti di tikungan yang pertama. Di tikungan yang pertama sudah kelihatan rapi banget ya. Namun di sini untuk area gravel di sisi kiri atau di bibiran off-nya masih belum dilakukan penyempurnaan untuk penghamparannya. Dan inilah tikungan yang ke-16, sementara di samping kiri di sini ada pit in ya yang akan masuk nanti ke area pedok dan juga ke area race control. Dan inilah tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17 yang berbelok ke arah kiri. Dan tikungan ini langsung terhubung dengan trek lurus sepanjang 700 meter, di mana nanti para rider akan memulai dan mengakhiri balapan di trek lurus ini, karena strateginya juga startnya atau garis start dan juga garis finish berada di trek lurus sepanjang 700 meter ini. Nah, seperti inilah sahabat kondisi sirkuit MotoGP Mandalika di siang hari ini di tanggal 21 Agustus hari Sabtu 2021.
Baik, terima kasih sahabat sudah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan, dan juga ada kekeliruan, baik di dalam penyampaian atau cara penyampaian maupun isi narasinya yang masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita nanti akan kembali lagi mengudara untuk melihat capaian hari ini sahabat di sore nanti ya, untuk hasil pengerjaan dari pagi hingga sore nanti. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.